Artis sinetron Cut Tari dan kekasihnya Yohanes Subrata atau Yusuf Jumat 9 Desember kemarin duduk bersanding membacakan ijab kabul dalam proses akad nikah yang diselenggarakan di kediaman Tari di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Tari sendiri, yaitu Tengku Yuransyah. Sedangkan yang menikahkan Tari dan Yusuf adalah penghulu Dr. Andes Hafaizin, Kepala Kantor Urusan Agama Duren Sawit, Jakarta Timur. Misalnya, Jui dapat meniru aksi ibunya Anissa Bahar bergoyang patah-patah. Bahkan Jui pun mulai menunjukkan bakat beraktingnya. Ya pokoknya Susi maunya begitu. Susi nggak mau kemana-mana. Enggak, Susi di rumah. Pokoknya Susi nggak mau di rumah. Dia itu sendiri ya, tidak ada yang ngarahin atau tidak ada yang memberikan dia satu macam pelajaran tidak ada sama sekali. Dia begitu ngeliat ya mamanya goyang ya dia bisa ikutin aja. Saya tidak mengharuskan dia tuh kemana bidangnya, itu terserah dia. Tapi memang saya lihat di sini potensi dia adalah itu bidangnya yang mungkin artinya sama dengan ibunya gitu. Ya, cuma saya mengarahkan selaku orang tua, cuma mengarahkan aja gitu. Kita ngelihat potensinya dia berbakat, dia punya segala hal yang bisa dia tonjolin ke orang gitu. Dia bisa nyanyi, dia bisa goyang, terus dia juga down to earth, dia welcome, dia baik sama orang, ramah. Nah itu kalau sekarang sih sebatas aku cuma pengen ngegali potensi yang ada di dalam dirinya dia aja gitu. Jadi dia bisa apa, aku arahin gitu loh. Ihwal keluarga Jen Shalimar mendidik Jui tentu mengundang beberapa pertanyaan. Misalnya, mengapa orang tua Jui yaitu Memo dan Anissa seperti terkesan lepas tanggung jawab terhadap Jui? Mengapa pula hanya untuk urusan mendidik akting Jui, Memo harus menyerahkannya ke keluarga Jen Shalimar? Mengapa tidak menyerahkan Jui kepada ibunya Anissa Bahar untuk dididik menjadi seorang artis? Apapun yang terjadi pada Juwita itu tanggung jawab saya gitu sepenuhnya gitu. Dan masa depan dia, bakat dia, dan potensi dia adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Jadi bukan saya tidak mau memberikan pada ibunya. Sebenarnya bagaimana hubungan Jen Shalimar dengan Memo dan Anissa Bahar? Apakah mereka saling memiliki ikatan persaudaraan sehingga Jen mau mendidik Jui? Oh, nggak ada apa-apa sama sekali, cuma simpatik aja sama anak itu dan Memonya sendiri. Terus istrinya Memo yang sekarang juga kan baik sekali gitu ya. Jadi terlepas dari dia siapa, dia anak siapa, hanya karena dia tuh pantas untuk kita bantu untuk mengarahkan lah ya. Kenapa tidak? Karena saya pikir dengan keberhasilannya Jen sendiri yang telah sukses ya di sinetron, di presenter gitu. Jadi di sini saya tidak ada salahnya. Saya istilahnya saya serahkan Juwita ini kepada mamanya Jen di sini dan Jen sendiri gitu. Baik sekali sih Memo tuh ya. Jadi dia juga melihat kita mau membantu kayak gitu, dia senang sekali. Memo memang tidak keberatan anaknya diasuh oleh keluarga Jen Shalimar dengan harapan bisa menjadi artis cilik. Begitu pula dengan Anissa Bahar. Ia malah sangat berterima kasih kepada keluarga Jen yang mau mendidik putrinya dalam seni peran dan bernyanyi. Ungkapan itu disampaikannya melalui SMS kepada Jen Shalimar hari Jumat kemarin. Dalam SMS itu Anissa mengatakan, "Jen yang baik, Ani ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya pada buah hati Ani yang sangat Ani sayangi. Tak ada yang bisa Ani lakukan selain berdoa semoga Tuhan memberikan berkah dan kemudahan dalam segala hal. Kalau ada sesuatu atau butuh bantuan Ani, insya Allah Ani bisa membantu. Sekali lagi terima kasih." Tertanda Anissa Bahar. Makin banyak sawerannya, makin asik goyangannya. Program komedi Ketoprak Humor kembali ditinggalkan anggotanya. Eko DJ, Nurbuat dan Doyok mengundurkan diri dari keanggotaan Samiaji, organisasi yang juga membuat program acara komedi itu. Tidak jelas benar alasan 3 pelawak ini mengundurkan diri, tapi terdengar kabar mereka sudah jenuh. Pelawak Doyok Sudarmaji, Nurbuat dan Eko DJ sepakat mengundurkan diri dari keanggotaan Samiaji dan sekaligus tidak lagi bermain dalam program komedi Ketoprak Humor.
Keluarnya 3 pelawak ini semakin menambah jumlah anggota Samiaji yang meninggalkan organisasi itu. Hingga saat ini sudah hampir 20 orang yang mengundurkan diri dari Samiaji, di antaranya adalah pelawak idola masyarakat seperti Topan dan Leisus, Tesi dan Misye Arsita. Sayang memang bila akhirnya di awal tahun 2004 ini, Doyok, Nurbuat dan Eko DJ mengikuti jejak rekan-rekannya yang sudah lebih dulu keluar. Apalagi mereka termasuk pelawak senior di organisasi itu yang telah bergabung sejak 6 tahun yang lalu. Mereka bertiga pun termasuk angkatan pertama dari program acara Ketoprak Humor yang sempat difavoritkan pemirsa televisi. Tidak adanya lagi keharmonisan dan kekompakan di antara para anggota Samiaji menjadi alasan keluarnya Doyok, Nurbuat dan Eko DJ. Jujur saja saya memang itu salah satu faktornya karena akhir-akhir ini juga Ketoprak itu sudah kurang harmonis. Itu sedangkan saya membutuhkan kerukunan ya. Gimana kalau kita mau kerja masih bercanda aja itu. Tapi suasananya nggak ngerti siapa yang nuntut. Tapi kayaknya sudah kurang harmonis gitu. Saya punya rencana gitu memang. Saya akan kayak mereka-mereka tapi dengan pengunduran saya tidak mau ada apa-apa. Ini hal biasa karena memang seperti Pak Doyo, Pak Eko, Pak Nurbuat memang terus terang saja terakhir ini memberikan surat kepada saya untuk mengundurkan diri sebagai pendiri dan sebagai pengurus di yayasan. Saya sebagai pimpinan organisasi tidak masalah, itu haknya ya. Itu tidak dilarang dan memang diperbolehkan sesuai anggaran dasar. Silakan saja gitu. Sesuai dengan surat yang dibuat dan sesuai dengan informasi yang kita diberikan pada saya itu tidak mengatakan demikian. Jadi saya tidak tahu di mana ketidakharmonisan itu. Selain kondisi organisasi yang dianggap sudah tidak kondusif, mereka mengaku sudah jenuh. Kalau untuk saya sendiri pengunduran diri saya itu karena faktornya ya untuk alih suasana aja. Tidak ada maksud lain. Nggak mau komentar yang udah lalu-lalu. Terus terang aja. Sebagai pelawak yang telah bergabung dengan Samiaji sejak awal berdirinya, mereka mengaku melihat betapa berbedanya keadaan sekarang dengan yang dulu. Iya, untuk keharmonisannya itu sekarang udah nggak kayak dulu lagi gitu. Selama 6 tahun yang saya rasakan itu kok tambah lama kok tambah begini gitu ya. Sedangkan kita ini kan sudah dewasa semua. Jangan sampai orang lain menilai kita itu apa ya? Kok gak iso rukun gitu loh. Padahal visinya kan kita mau guyup. Saya kejun saya ini setelah tidak ada keharmonisan, kerukunan yang saya anggap udah berbeda sangat jauh dengan tahun yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Terus itu kita itu enak gitu kerja, bercanda semua sama teman-teman. Jadi capek itu rasanya hilang. Apakah Doyok, Nurbuat dan Eko berencana bergabung dengan mantan anggota Samiaji lainnya? Kalaupun umpamanya mau bergabung itu toh sudah diizinkan dari Samiaji. Saya ketemu sama teman-teman yang sudah keluar itu belum. Nggak tahu teman-teman itu sudah tahu atau belum, saya juga nggak ngerti. Hari Jumat kemarin artis sinetron Cut Tari dan kekasihnya Yohanes Subrata atau Yusuf melangsungkan akad nikah di kediaman Tari di daerah Kalimalang, Jakarta Timur. Sesuai dengan permintaan Tari sebelumnya, para wartawan tidak diizinkan meliput acara akad nikah. Namun ia mempersilahkan media infotainment untuk meliput acara resepsi perkawinan yang akan diselenggarakan malam minggu ini di Cafe Della Rosa, Kemang, Jakarta Selatan. Artis sinetron Cut Tari dan kekasihnya Yohanes Subrata atau Yusuf Jumat 9 Desember kemarin duduk bersanding membacakan ijab kabul dalam proses akad nikah yang diselenggarakan di kediaman Tari di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Tari sendiri, yaitu Tengku Yuransyah. Sedangkan yang menikahkan Tari dan Yusuf adalah penghulu Dr. Andes Hafaizin, Kepala Kantor Urusan Agama Duren Sawit, Jakarta Timur. Secara keseluruhan akad nikah Tari dan Yusuf yang diadakan mulai pukul 9:45 itu berjalan hikmat dan lancar. Tidak ada wartawan yang berebutan mengabadikan acara itu. Sesuai dengan komitmen Tari dan Yusuf, wartawan tidak diizinkan masuk meliput ke dalam rumah saat akad nikah. Wartawan hanya diperbolehkan mengambil gambar yang sudah disediakan oleh panitia dari televisi berukuran besar yang diletakkan di luar ruangan. Tari dan Yusuf baru mempersilahkan wartawan mewawancarainya setelah acara akad nikah selesai. Ya, tadi kan saya acara sakral sekali gitu ya.
Dimana mungkin nggak dari saya aja, dari pihak IO mungkin nggak terbiasa dengan rekan-rekan wartawan, nanti dia mau konsentrasi susah. Tadi aja nggak diliput dia 2 kali ngucap, gimana diliput 100 kali ngucap, kapan selesai acaranya kan? Nah kayak gitu. Tari menerima mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 20 gram. Nggak ada artinya kok. Itu hanya